Shalom rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan tema anak muda yang memiliki tujuan. Rekan-rekan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang pelari, saudara, ada hal yang perlu dia perhatikan, yaitu untuk apa sih dia berlari. Seorang pelari tidak mungkin dia sekedar berlari, pasti dia memiliki tujuan, pasti ada hadiah yang akan dia gapai. Atau seorang kalau mau berlari, dia pasti punya tujuan apa? Supaya badannya kurus, supaya dia tetap sehat. Dia memiliki tujuan dia berlari, saudara. Makanya dikatakan tadi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita punya goal, kita punya target, yaitu apa? Berlari untuk panggilan surgawi. Dan yang kedua, saudara, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang pelari? Berlari tidak bisa berlari begitu saja. Dia harus terlebih dahulu memperhatikan apakah ada hambatan dalam ketika dia berlari, apa ada gangguan yang membuat dia tidak begitu kencang dalam berlari. Dia pasti akan memperhatikan itu, saudara. Dan kalau itu ada, dia harus membebaskan dirinya dari situ. Dia harus fokus kepada tujuannya. Itulah seorang pelari. Sama seperti di dalam hidup ini, kalau kita tidak memiliki fokus yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak memiliki konsentrasi yang benar, yaitu panggilan surgawi, maka saya percaya kita berlari dalam hidup ini, berjalan dalam hidup ini sembarangan. Kenapa? Karena keagamaan hanya dijadikan rutinitas. Tetapi saya mau berkata, agama bukan hanya berbicara agama saja, tetapi agama atau kekristenan berbicara tentang jalan hidup. Berarti kalau itu jalan hidup, kita harus memiliki tujuan, yaitu apa? Panggilan surgawi. Kita harus bisa melepaskan diri kita dari hambatan dan yang mengganggu konsentrasi kita untuk berlari kepada panggilan surgawi. Apa itu? Hambatan apa? Hambatan itu berbicara tentang dosa yang mengikat kita, yang membuat kita untuk susah untuk berlari. Dosa itu mengganggu kita. Setan berusaha membelenggu kita supaya kita tidak berlari begitu kuat. Dosa itu begitu kuat untuk menghambat kita. Anak-anak muda, saya percaya tantanganmu tidak mudah. Tantanganmu pasti berat untuk bisa berlari, yaitu kepada panggilan surgawi. Karena dosa kedagingan terus mengikatmu, menghambatmu untuk berlari dan berlari kepada tujuan ilahi. Tetapi saya berdoa, saya mau katakan kepada anda semua anak-anak muda, bebaskan dirimu dari hambatan itu, bebaskan dirimu dari belenggu dosa itu, dan berlarilah kepada panggilan surgawi yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Katakan amin. Dan yang ketiga adalah menjaga stamina tubuh agar tetap fit, termasuk di situ makanan apa yang kita harus makan dan minuman apa yang kita harus minum, dan semuanya harus diperhatikan. Itu adalah gaya seorang pelari. Dia harus jaga pola makan yang sehat. Dia harus menjaga badannya tetap stamina. Dia pasti nggak minum yang bersoda-soda. Dia pasti nggak memakan makanan yang berminyak. Kenapa? Karena itu akan menghambat dia untuk berlari. Itu membuat fisiknya tidak menjadi kuat. Dan itu diperhatikan. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi juga di dalam tubuh kita, tapi di dalam kerohanian kita juga. Kita harus memperhatikan stamina rohani kita, agar tidak ada hambatan untuk kita berlari, agar rohani kita menjadi sehat. Apa yang perlu kita perhatikan? Yaitu kekudusan. Kekudusan kita harus kita perhatikan, saudara. Kita apakah rohani kita sehat? Kalau rohani kita sehat, saya percaya kita pasti gampang untuk berlari menuju kepada panggilan surgawi. Apa itu? Yaitu apa? Kekudusan kita, baca firman, berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya kalau itu kita lakukan, setan pun tidak akan mampu untuk menghalangi kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada roh Allah, ada kuasa Allah, ada kekudusan Allah. Katakan amin. Dan yang keempat, saudara, adalah terus berlatih.
Seorang petarung dia tidak hanya berhenti di situ, seorang pelari dia tidak berhenti di situ. Dia harus bangun pagi, dia harus melatih dirinya, terus berlatih, tidak berhenti sampai di situ. Walaupun dia sudah pernah mendapatkan kemenangan, dia tidak berhenti di situ. Namun dia tetap melatih, terus melatih dirinya. Kenapa? Karena terus ada pertandingan sampai nanti dia pensiun, saudara. Dan begitu juga di dalam kita harus terus setiap detik, setiap menit, setiap jam harus melatih diri kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berlomba-lomba untuk benar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi saya percaya kalau ini kita terus latih di dalam hidup kita, dalam diri kita setiap hari, setiap waktu kita latih, maka saya percaya kita pasti akan menjadi orang yang pemenang. Katakan amin. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, pesan saya, ayo latih dirimu untuk hidup berkenan, latih dirimu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan terfokus kepada dunia, tetapi fokuslah kepada panggilan surgawi, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ingat dengan baik, saudara, rekan-rekan muda, bahwa di dalam dunia ini kita memiliki tujuan. Yaitu apa tujuan kita? Tujuan kita adalah panggilan surgawi kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita latih diri kita untuk memenuhi panggilan itu. Berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Terus berlari walaupun ada hambatan, ada masalah yang merintangimu. Tetap terus bergerak, jangan berdiam diri, bergerak terus. Karena setan tidak akan pernah suka dengan orang-orang yang terus bergerak di dalam imannya. Dia akan berusaha menggagalkan, dia berusaha untuk menghambat orang-orang yang terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Doa saya, Anda menjadi orang-orang muda yang diberkati dan terus melangkah dan terus berlari kepada panggilan surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.